Sekarang mari kita lihat tentang perwira yang datang. Alasan apa yang membuat dia datang? Alasan apa yang membuat dia datang pada Tuhan? Meminta kesembuhan dari Tuhan untuk hambanya. Kita sudah diskusikan beberapa saat lalu, yaitu bahwa hambanya mengasihi tuannya, mengasihi seisi rumah tuannya, dan itu sebabnya memberi efek bagi tuannya dan keluarganya. Itu juga mungkin yang membuat sang perwira, sang perwira datang pada Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan karena dia sangat mengasihi hambanya. Dia bisa saja ganti hamba dengan hamba yang lain, buang saja, tetapi tidak. Padahal dia seorang perwira yang sebagai seorang perwira, prajurit tentara, apalagi tentara Romawi, hampir-hampir nyawa manusia itu tidak ada harganya. Apabila mencoba menyusahkan mereka, apabila mencoba menyusahkan atau menghalangi kehendak Romawi, antara itu kaisar atau apapun. Pokoknya kerajaan itu, kekaisaran itu tidak akan menghitung siapapun. Mereka bisa membabat rata semua yang mencoba untuk menghalangi kehendak mereka. Tetapi perwira ini mengasihi, mengasihi hambanya yang sakit. Kalau dia mengasihi orang-orang yang pantas dia kasihi, yang setara dengan dia, mungkin biasa-biasa saja. Kalau dia mengasihi negaranya, kekaisaran Romawi, dia mengasihi pasukannya. Kalau dia mengasihi jabatannya, kalau dia mengasihi kekuasaannya, wajar saja. Mungkin dia akan melakukan sesuatu, bahkan nyawanya dia akan pertaruhkan. Jika yang dia kasihi itu, atau yang dihormati itu, entah itu negaranya, kaisarnya, atau atasan dia, atau siapapun, nyawanya dia akan berikan. Tetapi kali ini dia mengasihi hamba, seorang hamba. Apakah karena kasih itu membuat dia datang pada Tuhan? Apakah hatinya itu yang membuat dia datang pada Tuhan? Ataukah ada orang lain di sekitar situ yang mempengaruhi dia untuk datang pada Tuhan? Atau adakah orang-orang yang bilang padanya, Tuhan, hambamu ini luar biasa. Hamba yang ada di rumahmu ini, seorang yang luar biasa. Seorang yang cekatan dalam bekerja, yang tulus, yang selalu ceria. Orang hambamu ini, orang yang bukan dihormati mungkin, tapi patut dikasihani. Kasihan dia. Dia tidak punya siapa-siapa. Mungkin ada orang yang akan menggugah sang perwira ini dengan cerita yang menyentuh hatinya. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia mau seperti apa, mau jadi apa dia kalau dia tidak tinggal di rumah Tuhan. Atau ada orang yang bilang ke dia, Tuhan, susah loh dapat hamba seperti ini. Nggak bisa lagi seperti ini. Dia ini luar biasa. Sulit cari pengganti. Sulit cari karyawan seperti ini. Sulit mendapatkan orang yang bekerja seperti itu. Mungkin ada orang yang bilang seperti itu. Atau mungkin karena hambanya bilang padanya. Hambanya dengan menghibah bilang padanya, Tuhan, saya sakit Tuhan. Tolonglah saya. Tolonglah saya Tuhan. Nanti sesudah saya sembuh. Apapun yang Tuhan mau. Saya akan lakukan lebih daripada yang saya lakukan sebelum saya sakit. Tolong saya Tuhan. Tolong kasihani saya. Apakah hal itu yang menggerakkan sang perwira ini datang pada Tuhan? Ada banyak sekali hal yang seperti itu di dunia ini. Ada hal-hal yang mempengaruhi seseorang. Bahkan kita berusaha mempengaruhi orang untuk mengasihi kita. Banyak kali, banyak sekali. Atau kita mempengaruhi orang lain untuk mengasihi orang lain.
Ada seperti itu. Kita mungkin akan bilang, nanti bagaimana saya, Tuhan? Kalau saya tidak bekerja di sini, seperti apa? Nanti saya jadi apa? Bagaimana saya? Tuhan, bukankah saya sudah melakukan pekerjaan yang baik? Tidakkah Tuhan menghitung apa yang saya lakukan? Bukankah saya sudah melakukan seperti itu? Saudara, apa yang saya katakan ini banyak kali terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita tidak segan-segan bilang pada Tuhan, Tuhan, saya sekarang kok menderita seperti ini. Apa Tuhan lupa ya bahwa saya melakukan ini dan itu dan ini dan itu. Dan mungkin orang di sekitar kita yang sayang kita juga akan bilang begitu, oh Tuhan, bukankah dia begini, begitu, begini, begitu. Tuhan, nanti bagaimana kalau bukan dia yang jadi apa di sini, nanti bagaimana, seperti apa. Sehingga akhirnya kita datang pada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Kita berusaha untuk mendesak orang supaya mengasihi kita atau mengingat jasa-jasa kita. Kita banyak kali berusaha membuat orang untuk paling kurang. Kalau tidak memberi saya 100%, berilah saya 0,1%. Karena saya pantas menerima itu. Karena saya sudah melakukan yang baik. Ataukah kita berjanji, Tuhan, kalau nanti saya bebas dari masalah ini, saya akan setia kepada Tuhan lebih daripada sebelum saya menghadapi masalah ini. Maka sembuhkanlah saya. Itu kalau saya bilang kepada Tuhan. Tetapi sang perwira itu apa yang dia bawa kepada Tuhan? Apa yang membuat dia datang pada Tuhan? Apakah karena hambanya sakit? Apakah karena orang lain? Karena apa dia datang? Beberapa waktu lalu saya sudah bicara tentang bagaimana kalau Tuhan Yesus tolak ketika dia datang dengan harapan dan Tuhan Yesus tolak. Bagaimana? Apakah dia akan tetap beriman? Apakah dia tetap percaya pada Tuhan? Apakah dia tetap berharap pada Tuhan? Apa yang mendorong dia datang pada Tuhan? Di pembacaan kita di Matius pasal 8 ini, 5 sampai 11, ayat 5 sampai 11. Kita tahu jawabannya sebenarnya. Bukan karena hambanya, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Tuhan Yesus. Dia datang pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus. Karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Karena dia beriman pada Tuhan Yesus. Dia meletakkan Tuhan Yesus di atas dari segala-galanya. Dia bilang waktu Tuhan Yesus bilang, saya akan menyembuhkan engkau. Karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Harusnya waktu itu dia sukacita, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan menyembuhkan. Saya akan datang, begitu kata Tuhan Yesus. Saya akan datang ke rumahmu dan menyembuhkan hamba. Bukankah itu dia harus bilang terima kasih Tuhan. Ayo buru-buru datang. Ayo cepat datang Tuhan. Karena hambaku menderita. Saya takut nanti kalau terlambat. Dia akan mati. Dia akan makin menderita. Ayo Tuhan buru-buru. Tidak. Itu sebabnya dia datang pada Tuhan. Bukan karena apa-apa. Bukan karena siapa-siapa. Bahkan bukan karena dirinya sendiri. Tetapi karena dia percaya pada Tuhan Yesus. Dia datang pada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus. Karena iman dia pada Tuhan Yesus. Maka ketika Tuhan bilang aku akan datang, dia tahu diri. Tuhan, saya ini bukan siapa-siapa. Benar Tuhan. Saya punya atasan, bahwa saya punya bawahan. Saya bisa katakan kepada bawahan saya, kamu pergi, dia pergi. Kamu datang, dia datang. Atasan saya juga bilang begitu. Kalau mereka bilang sekarang kepada saya, kamu harus pulang ke Romawi, saya akan berangkat pulang. Karena dia punya kuasa. Tetapi kepada Tuhan Yesus, dia membawa, masih ingat yang saya katakan, dia membawa diri hambanya, mewakili hambanya. Seorang yang tidak punya apa-apa, yang pasrah pada tuannya, yang tidak bisa meminta apapun, tidak dapat berkata dan meminta sesuatu, tidak punya hak itu. Dia datang pada Tuhan. Dan dia bilang pada Tuhan, Tuhan, jangan datang ke rumah saya. Engkau cukup mengatakan satu hal saja. Cukup katakan satu hal saja. Dengan satu kata saja Tuhan. Hambaku akan sembuh. Dia tidak melihat Tuhan harus datang ke rumahnya dan dia bersuka cita. Karena penghormatan yang dia terima dari Tuhan. Tidak.
Dia menaruh dirinya paling rendah. Dia bilang, saya tidak pantas terima Tuhan di rumah saya. Bukan karena rumah saya kotor. Bukan karena rumah saya jelek. Bukan. Prajurit ini orang kaya, saudara. Orang yang punya segalanya. Dia punya kuasa. Tapi dia bilang, saya tidak layak Tuhan. Karena saya bukan orang yang pantas engkau datangi. Rumah saya tidak pantas untuk engkau. Bukan karena tidak pantas karena miskin. Bukan. Tidak pantas karena saya ini untuk bicara dan minta padamu. Itu sudah cukup Tuhan. Jadi katakanlah sesuatu Tuhan. Katakanlah sesuatu. Itu sudah cukup. Itu yang membuat dia datang pada Tuhan. Dia menempatkan Tuhan adalah Tuhan. Kalau dia minta sesuatu kepada Tuhan, dia siap menerima apapun yang Tuhan jawab. Dan ketika Tuhan jawab, harusnya dia bersuka cita. Tapi dia masih tahu, saya tahu Tuhan. Kalau saya menerima sesuatu dari Tuhan, sebenarnya saya tidak layak Tuhan. Saya tidak layak. Katakan satu kata saja. Tidak usah Tuhan capek. Tidak usah Tuhan lelah. Tidak usah Tuhan membuang waktu. Katakan satu kata saja. Apakah dia tahu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi? Cuma dikatakan jadilah, maka jadilah. Apakah apakah perwira ini tahu firman Tuhan yang menceritakan tentang Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan berkata jadilah dan jadilah. Kalau dia tidak tahu, tapi dia sudah punya iman seperti itu. Kalau dia tahu, maka dia menaruh hormat kepada Tuhan. Tuhan, katakan satu kata saja, dan itu sudah cukup bagi saya. Itulah yang membuat dia datang. Itulah yang dia membuat dia datang pada Tuhan. Meminta sesuatu kepada Tuhan untuk hambanya. Ingat, untuk hambanya, bukan untuk dirinya. Saya tidak layak, Tuhan. Saya tahu saya orang kafir. Saya tahu, tapi tolonglah hamba saya. Dan Tuhan bilang, Tuhan akan datang ke rumahnya. Dia cuma bilang, bayangkan saudara, dia cuma bilang pada Tuhan, hambaku sakit. Di rumah sakit itu. Lumpuh, terbaring lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tuhan bilang ke dia, aku akan datang menyembuhkan. Apakah dia menolak kehormatan yang Tuhan berikan? Dia hanya tahu diri. Dia hanya tahu diri tetapi di dalam pengetahuan tentang dirinya sendiri itu. Dia punya iman yang sangat tinggi. Yang Tuhan katakan aku tidak pernah lihat ada iman sebesar ini di kalangan orang Israel sekalipun. Saudara, kenapa kita datang pada Tuhan? Mengapa kita datang pada Tuhan? Apa alasan kita datang pada Tuhan untuk meminta sesuatu? Apakah karena sesuatu? Apakah karena kita punya sesuatu? Atau harus Tuhan jawab apa yang kita minta? Mengapa? Sebaiknya lah kita datang pada Tuhan. Seperti perwira Romawi. Aku datang pada Tuhan. Karena aku tidak punya apa-apa. Tapi aku percaya engkau dapat melakukan semua hal dalam apapun yang kau mau lakukan. Saya percaya. Apa karena Tuhan masih akan menemukan iman seperti itu? Tuhan bilang tidak ada. Dia tidak lihat di antara orang Israel. Apakah dia akan lihat di antara kita yang punya iman seperti itu?